Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Merisa Utami. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang teks fabel. Nah, adik-adik, kalian harus simak dengan serius ya materi tentang teks fabel pada video ini agar kalian dapat memahami dengan sangat jelas mengenai teks fabel. Mari kita saksikan penjelasannya. Pengertian fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau rekaan yang di dalamnya bercerita tentang kehidupan hewan menyerupai perilaku manusia. Fabel juga sering disebut cerita moral, karena di balik kisah dan peristiwa yang diceritakan terkandung pesan terkait nilai-nilai moral. Unsur-unsur intrinsik teks fabel. Dalam teks fabel terdapat 6 unsur intrinsik. Yang pertama tema, yang kedua amanat, yang ketiga latar, yang keempat tokoh, kelima penokohan, dan yang keenam alur. 1. Tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran utama yang disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Yang kedua amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan seorang penulis dalam suatu cerita kepada pembaca atau pendengarnya. 3. Latar. Latar atau setting cerita adalah gambaran tempat kejadian yang ada di dalam suatu cerita. Dalam teks fabel terdapat 3 jenis latar dalam ceritanya, yaitu yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar lingkungan sosial. 4. Tokoh. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku atau penggerak dalam suatu cerita. Berdasarkan keterlibatannya dalam cerita, tokoh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tokoh sentral, adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa yang dikisahkan dan menjadi pusat cerita sebagai pemicu terjadinya konflik antar tokoh. Yang kedua, tokoh bawahan, adalah tokoh yang tidak begitu besar peranannya dalam cerita, tetapi terlibat dalam perkembangan alur cerita. Yang ketiga, tokoh latar, adalah tokoh yang tidak berpengaruh dalam cerita dan hanya sebagai pelengkap untuk menghidupkan latar cerita. 5. Penokohan. Penokohan adalah karakter atau sifat dari tokoh yang berperan dalam suatu cerita. Penokohan ini juga sering disebut dengan watak. Contohnya, seseorang yang memiliki watak jahat, baik, egois, bijaksana, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang keenam, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk suatu cerita. Secara umum, fabel menggunakan 4 tahapan alur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya, tahapan alur ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pendahuluan cerita yang berisikan pengenalan para tokoh dan tempat terjadinya cerita. Yang kedua, komplikasi adalah bagian pengenalan masalah hingga terjadinya konflik dan klimaks cerita. Yang ketiga, resolusi adalah bagian konflik yang memuncak mulai memasuki tahap penyelesaian masalah. Yang keempat, koda adalah bagian penutup cerita yang biasanya memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Berikut terdapat contoh teks fabel yang berjudul Kisah Semut dan Kepompong. Nah adik-adik, ayo diperhatikan dengan serius ya. Contoh teks cerita fabel ini disimak dengan seksama. Kisah Semut dan Kepompong. Dikisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah bermacam-macam hewan. Ada semut, gajah, harimau, badak, burung,
dan sebagainya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangat. Kicauan burung terdengar dengan merdunya. Tetapi, apa yang terjadi? Banyak pohon tumbang berserakan sehingga membuat hutan amat berantakan. Seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung. Ratap sang kepompong. Dari balik tanah, muncullah seekor semut. Dengan sombongnya, ia berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel pada pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai." Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menarik dan menelannya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, teriak semut. Lalu terdengar suara dari atas. Kayaknya kamu sedang kesulitan ya, semut. Si semut menengok ke atas mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seekor kupu-kupu yang terbang di atas lumpur hidup. "Siapa kamu?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta si kupu-kupu untuk menolongnya dari lumpur yang menghisapnya. "Tolong aku, kupu-kupu, aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong bisa bertahan dari badai. Padahal aku hanya berlindung di bawah tanah." Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Semut pun selamat. Ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, kalian pasti sudah dapat memahami pengertian tentang teks fabel, unsur intrinsik teks fabel, dan contoh dari teks fabel. Oleh sebab itu, sekian materi penjelasan tentang teks fabel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.